Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuka Ananda Putri. Saya dari Informatika A, semester 5, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan multimeter untuk memenuhi tugas elektronika dasar. Yang pertama yaitu definisi multimeter. Multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Pada perkembangannya, multimeter masih bisa digunakan untuk beberapa fungsi, seperti mengukur temperatur induksi, frekuensi, dan sebagainya. Beberapa orang juga menyebutnya dengan avometer. Mungkin maksudnya adalah A ampere, V merupakan volt, dan O merupakan ohm. Yang saya gunakan saat ini adalah avometer analog. Dan berikut adalah bagian-bagian dari multimeter analog, yaitu skala jarum, jarum penunjuk, tombol pengatur 0, skala tegangan AC, skala tegangan DC, saklar pemilih, saklar arus DC, dan skala ohm. Dan ini adalah avometer analog, seperti yang saya pegang saat ini. Yang pertama ada arus ohm, kemudian ini adalah bagian-bagiannya. Di sini ada AC volt, kemudian ada DC meter ampere, dan kemudian ada DC volt. Selanjutnya, kemudian alat yang untuk ini digunakan untuk menyesuaikan arus tegangan listrik. Yang saya bahas berikutnya adalah baterai. Baterai merupakan arus listrik yang searah. Maksudnya adalah arus yang dikeluarkan searah antara positif dan negatif, tidak boleh tertukar. Di sini ada baterai, kemudian saya arahkan ke 50 DC volt dan saya coba untuk mengetes tegangan arus listriknya. Nah, apabila kurang dari 10, maka itu normal. Yang saya bahas berikutnya adalah resistor. Definisi dari resistor yaitu komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi atau tahanan tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik. Resistor juga merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam komponen dan film, bahkan kawat resistansi. Dan berikut ini adalah resistor. Resistor yang saya gunakan adalah resistor dengan tegangan 1K ohm. Di sini saya arahkan ke 1K, kemudian saya tes. Dan menunjukkan angka 10 ohm. Yang saya bahas selanjutnya adalah kapasitor elektrolit. Definisi dari kapasitor elektrolit adalah merupakan kondensator yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai dua kutub kaki berpolaritas positif dan negatif, ditandai oleh kaki yang panjang positif, sedangkan yang pendek yaitu negatif, atau yang dekat tanda minus adalah kaki negatif. Nilai kapasitasnya dari 0,47 mikrofarad sampai ribuan mikrofarad dengan voltase kerja dari beberapa volt hingga ribuan volt. Dan ini adalah kapasitor elektrolit. Di sini ada dua kaki. Kemudian saya atur ketegangan 1K ohm dan saya ukur di kedua kaki kapasitor elektrolit tersebut.
Apabila berjalan normal, maka akan turun ke nilai 0 lagi. Yang saya bahas selanjutnya adalah transistor. Definisi dari transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Dan ini adalah transistor. Karena ini hambatan, saya atur ke ohm seperti ini. Kemudian saya akan mengukurnya. Dan kemudian ini berhasil. Yang saya bahas selanjutnya adalah kapasitor keramik. Yang saya pegang saat ini adalah kapasitor keramik. Kemudian untuk mengukurnya saya atur ke 1K ohm. Dan kapasitor keramik juga mempunyai 2 kaki. Di sini akan saya coba untuk mengukur. Kemudian bisa dilihat dari jarum pengukurnya seperti ini. Kita bisa melihatnya dari jarum, maka akan muncul tegangan dari kapasitor keramik tersebut. Yang saya bahas berikutnya adalah dioda LED. Definisi dari dioda LED, seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif atau dilambangkan P dan kutub negatif atau dilambangkan dengan N. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju katoda. LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang didoping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang kita inginkan. Yang saya pegang saat ini adalah dioda LED, kemudian saya atur mengukurnya ke 1K ohm. Kemudian kita bisa melihat tegangan listriknya dari jarum tersebut. Kita pasangkan ke 2, nah seperti ini. Kemudian kita bisa melihat tegangannya. Yang saya bahas selanjutnya adalah dioda penyearah. Definisi dari dioda penyearah. Dioda penyearah merupakan dioda dengan konstruksi pertemuan P dan N atau PN conjunction. Dioda ini berfungsi sebagai penyearah tegangan AC ke DC pada sebuah server power supply atau penyatu daya. Yang saya pegang saat ini adalah dioda penyearah dan saya arahkan ke tegangan ohm. Kemudian saya letakkan ke ujung masing-masing di sini. Kita bisa melihat ukuran tegangan pada avometer melalui jarum. Dari sini kita bisa melihat tegangan arus listriknya seperti itu yang ditunjukkan oleh jarum. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai avometer analog, mulai dari bagian dan alat-alatnya serta cara pengukurannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.